Abdul Qadir Jailani salat subuh dengan wudu isyak 40 tahun lagi. Ya, berarti wudu tak batal. Makanya kalau kita bercermin sama orang yang saleh, kita tak ada apa-apa, masih kecil masih amalan kita ni. Salat subuh dengan wudu isyak, berarti kan tidak tidur dia. Kok dia bisa kuat? Allah beri dia kekuatan. Ahmad bin Hanbal tiap malam tahajud 200 rakaat. 100 salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Berarti 200 rakaat. Kok dia mampu? Allah sudah beri dia kekuatan, nikmat dalam salat. Karena hatinya tidak ada lain selain Allah, dah ada. Maka kuncinya zikir dan bantuan ya, Pak. Orang buat ibadah tu zikir. Orang bilang tasawuf bisa sesat, tak salah. Bohong. Justru tarekat tasawuf ni salahnya banyak. Ayo, yang belajar tasawuf tak salah suruh duduk sini kita. Ikut kita ibadah, mampu dah dia. Lari dia, Pak. Kenapa? Dia bertuhan hawa nafsu, bukan bertuhan sama Allah. Sekalian yang saya muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmah hidayahnya, sehingga subuh ini atas izinnya kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kitab Bidayatus Salikin. Ya, tambahan ya sebagai penutup pembahasan bab apa ini kemarin? Bab 17. Ya, Alamul Amri dan pokok tarikat. Nanti insya-Allah pertemuan selanjutnya tentang silsilah tariqah. Itu sangat penting sekali kita harus tahu nasab rohani. Itu ya, silsilah tariqah itu. Baik. Ya, nanti terakhir baca doa. Nah, tambahan pada suatu ketika Ghaus bin Hajjaz, bukan Gaus ya, Ghaus. Bahasa Arab itu begitulah dia. Tidak ada huruf ghain kecuali diganti dengan G. Ya, ada. Itu kan dhad diganti dengan huruf D, pada dhad. Untuk mendekatilah, yang penting kita faham. Nah, Ghaus ni dia pakai G dengan H. Ghaus artinya penolong. Ghaus bin Hajjaz bertemu dengan syaitan. Jadi para awliya ini, mohon maaf ni ya,
Jangan anggap aneh. Udah biasa tuh setan datang. Induk-induknya gitu. Ya. Kalau kita ni yang didatangi prajuritnya, prajurit setan. Ini yang datang ini induknya. Maka setinggi-tingginya tu makin yang dikerahkan tu yang induk-induknya, yang penongkol-penongkolnya tu. Nah, Ghaus bin Hajjaz bertemu dengan syaitan. Ya, ditanya syaitan itu. Dialog dalam hati ni, dia masuk ngomong dalam hati. Ya, tapi dialognya bukan dalam hati, tapi pakai bahasa hati. Nah, kata dia, ya, bagaimana cara kamu masuk ke dalam hati manusia? Ni Ghaus tanya kepada syaitan. Jawab syaitan, aku masuk di hati manusia itu di mana hati manusia sedang lupa kepada Allah. Ya. Jadi kalau mana manusia lupa kepada Allah, masuklah tu. Ya, pasti masuk dia. Makanya dalam zikir tarikah ini jangan hanya ingat Allah waktu salat. Zuhur baru ingat. Antara zuhur sama asar lupa. Nanti asar baru ingat. Antara asar dengan maghrib. Nah, makanya zikir kita ada dua ni. Zikir jahar dilafazkan, yang kedua zikir khafi, itulah penangkalnya tu. Antara zuhur asar ingat, antara asar maghrib ingat, tak boleh lupa tu. Zikir khafi tu. Nah, mau tidur ingat Allah, udah tidur urusan Allah. Bangun tidur ingat lagi. Terus menuju kamar mandi. Dalam kamar mandi boleh ingat, tak apa-apa, jalan hati. Ini zikir tak ada waktu. Ya. Tidak ada waktu yang diharamkan lagi ni zikir khafi ni. Kapan saja boleh. Karena tak diucapkan dengan mulut. Ya. Nah, jadi di sini dikatakan bahwasanya di mana manusia sedang lupa kepada Allah, situ syaitan masuk. Nah, berarti kan tak boleh putus sebenarnya zikir ini. Disitulah kesempatan aku masuk ke dalam hati manusia, serta di sana banyak makanan, kata dia. Jadi sasaran empuknya itu waktu lalai. Makanya orang lalai dikendalikan oleh syaitan, maka timbullah penyakit-penyakit. Penyakit syaitan apa? Tahu tak penyakit syaitan? Penyakit syaitan itu dengki, ya, sombong, itu syaitan. Merasa lebih baik, syaitan. Nah, syaitan kenapa tak sujud sama Adam? Dengki. Karena seharusnya akulah jadi khalifah di muka bumi. Yang kedua, sombong. Ana khairum minhu, aku lebih baik dari Adam. Kan begitu. Makanya orang kalau lalai kepada Allah, penyakit datang. Karena syaitan yang masuk. Kalau sifat tamak itu hawa nafsu. Ya, tak pernah puas tu hawa nafsu. Lain hawa nafsu dengan syaitan tu. Ya, mesti beda kan. Nah, jadi begitu dia lupa kepada Allah, di situ dah kata dia bilang banyak makanan, kata syaitan. Ya. Sampai aku gemuk seperti unta dikebiri. Gemuk syaitan. Makanya ciri-ciri syaitan gemuk tu kalau orang lupa dengan Allah. Gemuk syaitan. Biasa tak istilah dah kebiri ni, tahu tak kebiri? Dia tak boleh kahwin binatang tu. Yang laki-laki dia kebiri. Maaf kadang dihilangkan kemaluannya supaya tak berfungsi. Ya, kadang biji kemaluannya dibuang supaya pertumbuhannya gemuk. Ada lagi tak usah dibuang kemaluannya, perempuan, kambing perempuan. Kambing perempuan tak bisa dibuang, apa dia dibuang? Tapi dia diistilahkan dengan kambing majal. Tahu kambing majal?
Dia tak bisa hamil tapi gemuk. Kalau kami perempuannya, kalau kami laki-lakinya dikebiri tadi. Ya, dikebiri tadi. Memang dia untuk diambil dagingnya. Ya, maka dia cara membesarkannya dikebiri. Nah, syaitan bilang begitu. Aku gemuk seperti binatang dikebiri. Ya, kalau orang itu lupa kepada Allah SWT. Apabila manusia itu berzikir kepada Allah, ini syaitan beritahu nih. Dia buka kartu dia, padahal dia sebenarnya banyak bohong, tapi masalah ini dia beritahu. Dia bilang apa? Nah, apabila manusia berzikir kepada Allah, maka aku hancur, kata dia. Dia tidak mati, hancur. Dan ya, dari sebesar unta hingga menjadi sebesar burung pipit. Dari unta yang besar menjadi seperti burung pipit. Mau maaf ya, kita tidak bisa membunuh syaitan. Syaitan itu panjang umur, sehat walafiat. Ya, dia tak pernah sakit syaitan tu, dan tak pernah mati. Jadi kau yang tua-tua umur 70-80 minta doa sehat walafiat, hati-hati tu. Umur 70-80 sebenarnya persiapan sebaik-baik umur. Itu dia. Jadi syaitan tak bisa kita bunuh, dia cuma bisa kita susahkan dia. Nah, orang berzikir tu nyusahkan syaitan. Di pasar pun orang tergoda, syaitan sakit dengan dia. Nah, orangnya mudahlah digodanya macam-macam, tapi dia tak bisa walaupun di pasar. Ya, nak buat salah, nak buat itu, ingat syaitan lari, dia tak bertempat di sini. Makanya guru-guru kita itu, ya, guru-guru kita sudah sampai usul kepada Allah, dia tak bisa lupa lagi. Walaupun ngomong begini tak lupa dia. Sampai saya beritahu guru kita di Surabaya, nonton bola ingat Allah. Gimana? Suka nonton bola? Suka, saya suka kan? Tapi macam mana olah hati ini, nonton bola pun ingat Allah? Kan bukan gampang tu. Makanya memang dilatih hati ini, zikir kepada Allah. Kalau dah begini, dah tak masalah, kita tak salah langkah lagi dah. Sampai kita mati pun tetap nyambung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi unta yang besar menjadi seperti burung pipit. Maka dia mengecil-mengecil, tak ada kekuatan. Maka setan ini lumpuh kalau dihadapkan orang berzikir. Tapi dia bisa datang di hadapan orang salat. Kenapa? Kalau orang salat hatinya tak berzikir kepada Allah, habis juga. Ya. Gimana? Begitu takbir, ingat kawan, ingat rumah, ingat anak, biasa dah. Biasa Pak. Sudah kita alami semua tu. Ya. Nah, orang berzikir kerana di luar salat ingat Allah, apalagi dalam jauh syaitan dah berani masuk dia. Syaitan mikir ini daerah berbahaya ni. Ya, ini istilahnya kata bilang apa ni? Maka timbullah penyakit syaitan apa? Siaga satu. Hati-hati ni kata dia. Kalau aku masuk ni habis aku ni. Maka dia tak berani masuk di hati orang berzikir. Makanya orang ahli ibadah bisa masuk syaitan kalau hati yang tak berzikir. Tapi orang yang ahli zikir, jangankan di masjid, di luar masjid tak mampu syaitan goda dia. Ini maka saya katakan kemarin, wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Sesungguhnya zikir kepada Allah itu urusan akbar, yang paling besar. Kenapa? Membuat semua ibadah jadi besar. Kalau tak ada zikir Pak, salat kita kecil, tak ada nilai. Ada zikir, jadi besar ibadah kita, nilainya besar. Makanya 2 rakaat orang yang kenal Allah
alim lagi lebih afdal dari 1000 rakaat daripada orang yang ahli ibadah tapi hatinya lalai kepada Allah SWT. Mana nak membandingannya? Susah membandingannya, jauh betul. Maka sekarang masalahnya zikir itu yang harus dibetulkan dalam hati. Ini kunci ilmu sebenarnya nih, ilmu zikir ni. Kalau tak ambil zikir rugi besar ya. Karena saya dah faham betul jalur ini, ngerti gitu. Syaitan kan dengan hawa nafsu dua ni yang selalu melalaikan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi syaitan ini berbicara kok bisa jujur? Bisa dengan izin Allah. Dengan Abu Hurairah aja jujur dia. Sama Abu Hurairah jujur dia. Ya, saya ceritakan tentang Abu Hurairah mengumpulkan zakat kurma. Kan pernah saya sampaikan. Zakat kurma dikumpulkan berapa keranjang tu dekat masjid, penuh halaman masjid tu. Orang panen, ada zakatnya. Datang syaitan nyerupai manusia. Jadi ya syaitan bisa nyerupai manusia dengan izin Allah. Biasa fisik begini. Nah, syaitan pengambil kurma. Betul dia ambil kurmanya. Kalau bentuk jismi latif halus, tak mungkin bisa ngambil kurma. Nanti kurma berjalan orang tak ada, gimana? Jadi betul-betul fisik manusia ngambil kurma tu. Ditangkap sama Abu Hurairah. Kau mencuri? Aku belum makan. Anak aku pun belum makan. Kesian dia. Udahlah. Jangan kau datang lagi ya. Kejadiannya siang tu, malam salat ketemu Nabi di masjid. Abu Hurairah kata Nabi, gimana tawanan kau tadi pagi? Nabi tahu, padahal Nabi tak ketemu. Sanderamu tadi pagi itu siapa? Gimana? Oh, dia miskin ya Rasulullah, anaknya belum makan, maka tak sampai hati aku menahannya. Dia ambil zakat kurma tu. Besok datang lagi kata Nabi. Besok datang lagi kata Nabi bilang. Nabi ni ilmunya ilmu Allah. Walaupun tidak ada di hadapan Nabi, Nabi tahu. Macam para wali kan gitu. Makanya wali itu warasatul anbiya. Dia pewaris Nabi sebenarnya para wali itu. Nah, besok datang lagi syaitan. Ambil lagi. Tangkap Hurairah. Kau ni orang yang sama semalam. Kenapa kau curi lagi? Aku sangat butuh, anak aku sangat butuh kata dia. Dan inilah aku datang terakhir, tak datang lagi aku. Akhirnya udahlah sampai hati, udah janji tak mau datang lagi. Kasihlah terakhir. Malam Abu Hurairah salat di masjid jumpa Nabi lagi. Kata Nabi, gimana tawanan kau? Dia dah bilang janji tak mau datang lagi ya Rasulullah. Dia sangat butuh. Kata Nabi bilang, besok datang lagi dia. Besok datang lagi kata Nabi. Nah, begitu ya siap-siap Abu Hurairah. Ini tak bisa dibiarkan ni. Muncul lagi dia curi kurma. Langsung disergap, dipegang sama Abu Hurairah, tak dilepaskan ni. Ayo, aku bawa kau kepada Nabi Muhammad SAW. Oh, takut dia. Berhadapan dengan Nabi, malah takut. Nah, tolonglah kata dia bilang. Demi Tuhan Allah yang kau sembah dan aku takuti, demi kebenaran Muhammad kata dia, tolonglah, aku takkan datang lagi. Tapi sebelum aku tinggalkan tempat ini, aku beri kau satu wasiat kata dia. Apabila kau membacanya, kau dijaga syaitan sampai pagi kalau kau baca malam sebelum tidur. Apa tu kata Abu Hurairah? Ayatul Kursi kata dia. Beri amalan pula. Dia beri amalan. Besoknya ya, ketemu lagi dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, malam ketemu dengan Abu Hurairah. Abu Hurairah ditanya lagi, macam mana tawanan kau? Udah aku tangkap ya Rasulullah. Dia dah bersumpah dengan Allah yang ditakutinya, kau kebenaran kau sebagai utusannya. Dia bilang,
Dia tak bakal datang lagi. Sebelum dia berangkat meninggalkan tempat itu, dia beri aku amalan. Disuruhnya aku baca ayatul kursi. Siapa baca waktu malam, dijaga sampai pagi. Nabi bilang apa? Itu syaitan. Terkejut Abu Hurairah. Dia tu pembohong, tapi masalah ini dia benar. Amalan tadi itu benar, kata Nabi SAW. Jadi syaitan tu buka kartu dia. Salah satunya penangkal kita kalau mau tidur malam, ayatul kursi, tidurlah, dijaga sampai pagi itu. Apalagi dihantam dengan ini. Jadi syaitan tu saat tertentu dia jujur, sama wali Allah pun dia jujur. Ini maaf ini rahasia ini dibuka sudah. Ternyata kita tak boleh lalai kepada Allah. Makanya zikir hafif itu tak bersuara. Orang tak tahu, kita saja antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata ba'dul arifin, ba'dul arif itu sebagian orang-orang yang mengenal kepada Allah. Adapun zikir dalam hati itu, zikir hafif ini. Zikir dalam hati itu pedangnya para murid, pedang. Kita sudah ada senjata sudah. Waktu bapak ibu ditalkin itu sudah ada senjata, tinggal ngamalkan. Itulah memangkas daripada musuh-musuh kita. Tegasnya yang sedang belajar tarikat, siapa belajar tarikat sudah diambil talqin, dengan pedang itulah bisa membunuh musuh-musuh, termasuklah syaitan dan juga apa? Hawa nafsu. Ini kan singkat nih, amalannya pendek, semua orang hafal. Takkan mungkin tak bisa baca la ilaha illallah dengan Allah. Itu paling mudah sudah. Bisa mengusir segala mara bahaya dan mengagetkan hati, mengejutkan hati. Artinya apa? Obatnya luar biasa. Jadi orang mengambil tarikat baru dia tahu betapa besarnya nilai zikir, terutama zikir hafif. Nah, pada waktu manusia kaget, keadaannya seperti penyakit yang ada di dalam dadanya. Waktu habis. Jadi dia baru menyadari ternyata penyakit ini baru bisa dikeluarkan dengan zikir hafif. Maka zikir hafif itu kita dengan Allah tu kau dapat, tak boleh putus. Kalau orang-orang tarikat tu kalau umpamanya dia ada masalah sikit, terganggu hatinya, langsung ini ada kontak ni, keluar setan. Dia tahu setan masuk. Itu orang berzikir. Kalau orang berzikir tu jeli dia, tajam dia, tahu dia, masuk setan ni. Dah salah langkah langsung kontak gitu. Maka orang berzikir tu banyak menunduk dia. Kau ada rasa-rasa lain hati tu, menunduk dia. Tinggal sebut tu dah. Itulah dia talqin tu. Talqin tu bibit, tinggal kita ngamalkannya. Nah, alat senjata untuk menolak itu tiada lain zikir hafif. Zikir hafif. Kalau saya tengok zikir hafif ini lebih dahsyat daripada zikir jahar. Zikir jahar diperlukan, dia membuka hati dulu, la ilaha illallah, buka dulu dengan zikir jahar. Setelah hati terbuka mulai terasa tu, zikir hafif agak terasa ada jalan di hati. Dalam masjid, luar masjid, buang hajat, mau tidur, bangun tidur, dah. Ibu-ibu lagi masak, daripada diam, memang bunyi masakan tu digoreng apa tu ni, tapi hati bisa itu semuanya. Maka zikir hafif ini yang mahal. Ini yang dikatakan wa huwa ma'akum ainama kuntum. Kau merasakan bersama dia dimanapun kau berada. Itu ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran ini baru saya sadari nilainya setelah berzikir. Kalau enggak cuman formalitas saja ayat-ayat itu, wa huwa ma'akum ainama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Hanya Al-Quran dibaca biasa saja, nasihat, dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Tapi di sini rasa tak? Belum. Zikir baru sadar kau bersama dia dimanapun kau berada. Maka hadirkan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita tidak hadirkan Allah di hati kita, maka kita banyak salah. Syaitan masuk, masalah banyak muncul, hati kacau, pikiran susah. Itulah semua sebabnya.
Saya tidak ada lain. Orang datang ke rumah tu, Pak Ustaz, saya masalah ini, masalah banyak macam kau ya punya masalah. Saya pun banyak kan masalah. Cuman saya melatih ingat Allah. Jadi masalah tu redam. Jadi kau tanya hati, tanya diri sendiri. Kau susah masalah tu kerana kau lalai sama Allah. Itu aja jawabannya. Kalau kau ingat Allah, insya-Allah tenang ya tu menghadapinya. Tak kita terlalu susah. Makanya orang yang datang ke Abah Hanum Salaya tu suruh zikir ya dia. Masalah yang berat-berat tu talqin, zikir ya, zikir. Obat saja. Orang susah senang di mana tak? Ada hati sini. Kau hati di sini zikir, tak ada susah lagi. Kalau pun ada masalah, dibantu. Dibantu. Tidak kita dalam kesusahan. Nah, kata ulama tasawuf terakhir ya. Ulama tasawuf berkata, barang siapa manusia ditakdirkan baik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah membuka kuncinya sehingga hatinya menjadi zikir dan Allah menanamkan keyakinan di dalam hatinya. Nah, jadi bahasanya begini. May yuridillahu bi khairan ya kasratu bi dzikri. Siapa orang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka diperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan hadis yang lain, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Siapa orang yang diberi kebaikan oleh Allah, maka dipahamkan agama. Belajar juga begitu. Orang belajar ni sudah kebaikan dapat dia. Apalagi may yuridillahu bi khairan yusib minhu. Siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah, diberi dia musibah. Musibah itu ada kebaikannya. Tapi itu tak akan kuat kecuali hati zikir. Ada musibah tu bukan nyaman pak. Tapi kalau hati tak kuat sama Allah, bisa bahayanya. Stres kita. Nah, macam-macam musibah ni kan. Tapi kita hadapi itu, tapi tidak masalah. Kita akan jalani semuanya itu. Makanya kuncinya, apapun kau hadapi dunia ini, yang penting ada Allah bersamamu, selesai. Ya, tidak ada masalah tak selesai kalau ada Allah. Tapi kalau tak ada Allah, masalah banyak, pusing kita. Ya. Makanya saya tu tengah diam ya, orang datang ke rumah tu, macam-macam masalah. Ya kita jawablah gini-gini, kasih amalan dia macam-macam. Saya bilang kuncinya zikir lah kita. Kalau tak zikir susah hidup ini. Ya, susah banget. Ya, semoga Allah istiqamahkan kita berzikir. Ya, kerana kita dah dipilih. Orang berzikir itu dipilih oleh Allah. Ya, bukan sembarangan. Kerana orang di luar sana banyak tak berzikir. Ya, orang-orang habis salat langsung balik itu, dia tak ada beri hidayah untuk berzikir. Ya, kita dah beri hidayah udah nih, zikir. Bayangkan bisa betah ni Pak. Zikir dari subuh sampai terbit fajar. Bisa betah tu hebat dah. Jangankan itu, maghrib dengan isyak tu Pak. Khatam tu. Bisa betah duduk tu di hidayah Allah. Mana orang mampu? Orang banyak panas pantat dia. Begitu salam, Allahumma tajalan. Langsung jalan dia. Tapi kita bisa bertahan zikir tu Pak, maghrib sampai isyak. Masya Allah. Dulu saya merasakan pertama duduk semut-semut kaki ni. Maghrib isyak tu Pak. Kerana tahapan mula tu gitu, semut mula pindah ya kaki ni. Semut kiri, semut balik ke kanan. Banyak benar semut ni. Kata saya. Kaki kesemutan, semut tak pernah ke kakian. Tapi begitulah, awal semuanya begitu. Tapi udah lama, dah biasa dah duduk. Ya, berzikir pagi kita riyadhah itu. Riyadhah tu paling panjang tu Pak, jam 2 sampailah azan subuh. Azan subuh salat lagi, zikir sampai terbit fajar. Kau bukan hidayah Allah, tu kekuatan Allah beri. Bukan gampang tu. Ya, cumanya semuanya mau dipaksakan, dilawan dia. Kalau tak dilawan tak jadi. Ya, kalau tak lawan tak jadi. Nah, bagaimana Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrah. Jangan bangga dulu, bos kita belum ada apa-apanya. Abdul Qadir Jailani salat subuh dengan wudu isyak. 40 tahun lagi. Ya, berarti wudu tak batal. Makanya kita bercermin sama orang yang saleh, kita tak ada apa-apa, masih kecil masih amalan kita ni. Nah, salat subuh dengan wudu isyak, berarti kan tidak tidur dia.
Kok dia bisa kuat? Allah beri dia kekuatan. Ahmad bin Hanbal tiap malam tahajud 200 rakaat. 100 salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Berarti 200 rakaat. Kok dia mampu? Allah sudah beri dia kekuatan, nikmat dalam salat. Karena hatinya tidak ada lain selain Allah, dah ada. Maka kuncinya zikir dan bantuan ya Pak. Orang buat ibadah tu zikir. Orang bilang tasawuf bisa sesat tak salah. Bohong. Justru tarekat tasawuf ni salahnya banyak. Ayo, yang belajar tasawuf tak salah suruh duduk sini kita. Ikut kita ibadah, mampu dah dia. Lari dia Pak. Kenapa? Dia bertuhan hawa nafsu, bukan bertuhan sama Allah. Kau bertuhan sama Allah pasti dia betah duduk ibadah. Hawa nafsu malas ni syaitan bilang jangan bersalat. Kau dah sampai dah. Ada tu dia syaitan. Padahal malas, bukannya iman tu. Hawa nafsu bermain. Nah, jadi kok ada orang ngomong Bapak Ibu bilang tarikat ini sesat, lemah ibadah, lemah syariat, suruh kumpul sama kita dia. Biar dia tahu berapa banyak ibadah kita. Itu ibadah. Makin kuat hati kepada Allah, makin kuat kita ibadah. Makanya sekarang kita faham, kalaulah Ahmad bin Hanbal bisa salat 200 rakaat satu malam, kalaulah Abdul Qadir Jailani bisa salat subuh dengan wudu isya, saya mau tanya jemaah, bagaimana dengan Nabi Muhammad SAW? Makanya saya tahu kualitas Nabi itu dari wali-wali Allah. Kalau wali Allah bisa mampu seperti itu, takkan pula Nabi yang membawa agama ini lemah. Itu pembohong tu kan, yang tak salah itu pembohong dia, syaitan yang bermain. Nah, makanya Aisyah itu bilang Nabi salat 443 itu witir Nabi. Karena ada hadis sahih Imam Muslim, kalau sudah sampai waktu witir, aku dibangunkan oleh Rasulullah. Kata Aisyah, ya Aisyah utir, hai Aisyah witirlah, bangun. Begitu bangun, aku lihat Nabi 11 rakaat salatnya, itu witir. Sebelum Aisyah bangun, Nabi udah salat berapa rakaat? Mana Aisyah tahu? Aisyah tidak tahu mah berapa rakaat Nabi. Itulah saya baru paham hadis itu. Jadi witir Nabi 11, witir kita 3 je. 3 je. Itu pun dah berada. Seumur hidup jangan bapak, saya belum pernah witir 11 rakaat. Tapi rasa dah mantap dah 3 rakaat dah. Jadi kumpulkan hadis semua, baru ambil kesimpulan. Saya berfikir ni, Imam Ahmad bin Hanbal bisa 200 rakaat. Berapa jam salat malam tu? Abdul Qadir Jailani salat subuh wudu isya 40 tahun. Gimana? Bingung kita kan? Saya berfikir, saya cari hadis. Nabi ni cuma 11 rakaat salat malam ni, benar kan? Rupanya Nabi 11 rakaat tu witir. Itulah yang dipandang Aisyah. Karena dialog jelas dia, dialog jelas. Kata Nabi mengatakan, waktu orang bertanya dengan Aisyah, boleh jadi Nabi belum menunjukkan kewajiban melaksanakan tarawih, belum? Karena ini ceritanya bukan bulan Ramadan, termasuk di luar bulan Ramadan. Maka Rasulullah SAW fi Ramadan wa ghairihi 11 rakaatan. Adanya Nabi tak pernah menambah baik Ramadan maupun di luar Ramadan 11 rakaat. Summa salat arba'an wala tas'al husnihinna wa tulihinna. Kemudian Nabi salat 4, jangan kau tanya panjang dan indahnya salat Nabi. Summa arba'a, kemudian 4 lagi Nabi salat, la tuslihinna wa tulihinna, jangan kau tanya panjang dan indahnya salat Nabi. Summa salat, kemudian baru 3. Setelah itu dialog. Aisyah tanya, ya Rasulullah, atanamu qabla witir, apakah kau tidur sebelum witir? Qala, Nabi jawab, atanamu ainaya wa la yanamu qalbi. Dialog Aisyah dengan Nabi tanya apa? Tahajud ke witir? Witir. Kemudian kalimat yang di atas, baik Ramadan maupun di luar bulan Ramadan, Nabi tak pernah menambah 11 rakaat. Ayo,
kalau ini dalil tarawih, ada tak tarawih di luar Ramadan? Tak ada, berarti tak cocok dia untuk tarawih. Baik Ramadan di luar Ramadan. Kalau tarawih hanya Ramadan. Kalau witir, kalau witir cocok baik Ramadan maupun di luar Ramadan. Nabi tak pernah menambah 11 rakaat. Itulah dia kesimpulannya. Kemudian aku tanya, ya Rasulullah, apakah kau tidur sebelum witir? Mataku tidur, hatiku tidak. Itu namanya Nabi zikir khafi, sama Allah tak putus. Tidur pun ingat Allah. Nah, jelas berarti yang 11 ini salat. Makanya diperkuat hadis Imam Muslim, kalau sudah sampai Nabi mengerjakan witir, aku disuruh bangun oleh Rasulullah. Ya Aisyah, witir, bangunlah. Berarti Aisyah cuma mandang 11 rakaat itu witir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya dia tak tahu berapa banyak salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba buka kitab fikih, Pak. Kitab fikih yang mu'tamad, tanya situ. Ada enggak kitab fikih itu menentukan salat tahajud? Enggak ada. Ya, kitab fikih yang mu'tamad boleh buka. Tidak ada tahajud ditetapkan berapa rakaat. Minimal 2 rakaat, maksimal tak terbatas. Selesai. Kita ngambil 8 je lah, alhamdulillah. Paling banyak 12, alhamdulillah. Udah. Jadi orang yang 100 rakaat malam, 200 rakaat, itu dia punya mau, hatinya menuntun, nak salat, mau salat. Tak ada siapa pun nyuruh lagi dia tu. Ya, faham dah ni? Ini namanya kunci ibadah baru kita faham. Setelah hati hidup bersama Allah, tak lupa dengan Allah, semua ibadah jadi kuat. Tidak ada yang lemah lagi dah. Ya, nah semoga Allah kuatkan iman kita. Ya, dengan zikir kepada Allah SWT, sehingga ibadah kita menjadi kuat dan baik insyaallah. Ya, demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah